Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para penyintas ambeien dimanapun saudara berada. Kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara yang hari ini merayakan Lebaran Idul Fitri. Ini adalah hari Senin tanggal 24 April 2022. Saya sedang mudik di kampung halaman dan kita senang sekali bisa mudik dengan lancar dan alhamdulillah kita makan banyak jajan lebaran dan tidak ada gangguan yang berarti. Cuman saya pengen bercerita, saya di hari pertama kedua itu sembelit tapi bagi saya itu sudah biasa. Jadi di hari lebaran ini saya pengen cerita bagaimana ketika saya makan kemudian tidak BAB 2 hari dan hari kedua itu sembelit. Padahal saya sudah sembuh loh ya, saya sudah sembuh ya, tapi ketika BAB di hari kedua saya tidak bisa keluar tuntas, masih ada yang tidak bisa keluar, bahkan saya cukil-cukil karena keras ya, mungkin masalahnya keras. Setelah saya amati ya karena keras, mungkin makan saya waktu hari raya itu kurang air atau apa ya, kurang terkontrol. Tapi pada hari-hari berikutnya sudah lancar, saya sudah makan apa saja dan berlebaran dengan riang gembira, bertemu saudara-saudara di desa dan pokoknya hari ini hari yang membahagiakan. Dan saya harap ini juga dialami oleh para penyintas ambeien yang lain, karena saya ada juga sempat ada yang mengucapkan selamat Idul Fitri, lalu saya tanya bagaimana kondisinya. Oh alhamdulillah, saya lupa mengabarkan kalau saya sudah sembuh gitu. Kemudian ada juga yang secara langsung alhamdulillah sudah sembuh. Jadi mendengar saudara-saudara yang sering ngobrol itu kemudian sembuh, itu rasanya ikut gembira ya. Bahkan ada yang ibu-ibu yang pernah saya ceritakan yang sampai sembelit nggak bisa ini, akhirnya juga sudah sembuh. Wah, ini kabar gembira. Artinya bahwa seberat apapun yang kita hadapi setelah operasi ambeien itu ujung-ujungnya sembuh. Ujung-ujungnya sembuh adalah cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya itu bulannya aja yang agak lama. Ada juga sih yang kemarin yang saya sangat ini adalah pengalaman baru pertama kali saya mendengar cerita yang sangat tidak bisa saya ya nggak ngerti, saya karena tidak mengerti. Jadi ada seorang ibu-ibu yang saya ceritakan yang dari Sulawesi itu, pertama sembelit kemudian tidak bisa menahan BAB itu, terakhir itu hari ini kalau nggak salah ya, Senin ini operasi lagi. Operasi lagi ini karena apa? Fasesnya itu menembus saluran kencing, jadi keluar dari mohon maaf dari kemaluan. Jadi kencing itu ada fasesnya. Nah ini setelah dilihat dokter ternyata ada tidak tahu apa yang robek itu sehingga belok ke situ. Nah ini saya tidak pernah ya, jadi saya tidak bisa memberi saran, ya sudah saran dokter saja yang terbaik. Karena sudah diperiksa memang ada jaringan yang dinding mungkin yang robek gitu sehingga kotorannya masuk ke saluran kencing, dan ketika kencing itu ada kotorannya. Ini kasihan ini ibu-ibu, kita doakan saja semoga operasinya lancar dan segera sembuh. Ya bagaimana bisa terjadi? Kata dia itu waktu konsultasi ke dokter itu karena mungkin juga iritasi ataupun karena menahan BAB awal-awal yang menahan yang tidak bisa keluar itu sehingga mendesak-desak begitu, atau bagaimana sering keluar ketika iritasi atau itu kemungkinan itu penyebabnya ya. Jadi bagi yang sembelit yang sangat akut barangkali juga harus lebih care lagi
bagaimana ini supaya bisa melunak, bisa keluar sedikit-sedikit, terus kemudian bisa lebih tuntas BAB-nya, tidak tertahan terlalu lama di perut. Nah, itu mungkin ya, atau mungkin ini juga ibu ini ada penyebab lain ya yang kita tidak tahu. Karena dari bertahun-tahun dari yang kita obrolkan itu, yang sembelit-sembelit itu kan tidak pernah ada yang kasus seperti itu sampai masuk ke saluran kencing, kemudian keluar dari saluran kencing. Ini memang baru pertama kali saya mengetahui, dan saya belum browsing apakah itu memang bisa terjadi atau bagaimana. Yang jelas kan salurannya beda ya, pikiran saya salurannya beda jauh gitu, sehingga tidak akan berpengaruh ke saluran pembuangan air kecil ya. Jadi seperti itu saudara, ini kita berharap saja ini ibu ini segera sembuh dan bisa bercerita, sehingga dia bisa menjadikan warning bagi kita ketika mengalami sembelit ataupun tidak bisa menahan BAB. Jangan sampai kita juga mengalami hal yang serupa ya, semoga saja seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kemarin nanya-nanya mau operasi, mau maju mundur, yang akhirnya operasi, semoga juga lekas sembuh ya. Kalau saya operasi dulu pakai BPJS gratis, jadi bagi yang pengen operasi dan belum punya BPJS dan tidak punya biaya yang cukup, lebih baik saran saya daftar dulu BPJS di kantor BPJS Kesehatan. Nanti iuran, nanti setelah kartunya aktif baru bisa operasi, itu gratis. Ini ada yang nanya juga karena mungkin takut biaya. Kemudian ada yang nanya metode operasi terbaik apa. Saya tidak bisa menjawab ini karena pengalaman saya cuma satu, operasi konvensional, sehingga ya bagi saya itu yang terbaik. Mungkin bagi yang lain yang pakai radiofrekuensi, pakai pila, pakai laser, itu pokok sama-sama sembuh ya, itu baik. Tapi kalau kambuh lagi terus operasi metode lain, berarti metode yang pertama tadi kurang pas, gitu aja. Sehingga kita, menurut saya operasi itu kita sesuaikan saja biaya yang kita punya. Kalau kita tidak ada biaya, pasti tidak ada biaya, pengen gratis ya BPJS konvensional. Iya sakit tapi itu ya sembuh, akhirnya juga sembuh. Dan saudara, ini kembali ke kasus saya tadi yang mengalami sembelit di hari raya yang kedua. Jadi setelah sebelum-sebelumnya kan saya tidak setahun itu tidak sembelit. Tadi kemarin itu pas sembelit itu setelah saya pikir-pikir memang lubang anusnya menyempit, tapi kalau keras sulit keluar, itu keluarnya agak besar, hampir sejempol kaki ya, hampir sejempol kaki. Jadi besar, jadi sulit. Artinya memang lubangnya lebih sempit. Sehingga kalau keras dan kering itu keluarnya sulit. Berarti operasi saya mengalami penyempitan. Saya jawab iya, saya mengalami penyempitan. Tapi itu sama sekali bukan momok bagi saya. Bagi saya penyempitan ini ya anggap saja normalnya itu menjadi lebih sempit gitu, tidak sesuatu yang bermasalah besar gitu, bukan persoalan besar menurut saya, sehingga tidak perlu penyempitan saya khususnya itu saya besar menjadi masalah gitu. Nah, kalau yang lain misalnya penyempitannya itu sampai tidak bisa keluar, nah itu barangkali yang bermasalah. Penyempitan asal bisa keluar sekitar jempol begitu ya, itu lama-lama juga akan normal lagi. Normal itu maksudnya keluarnya yang normal. Kalau lubangnya tetap ya lebih sempit ya, lebih sempit seperti itu. Tapi yang jelas nyaman pakai naik kendaraan wirawiri jauh, Surabaya, Gresik, Malang, Blitar, itu ya alhamdulillah lancar, tidak sakit ya, aman-aman saja. Makanya saya senang ya, saya kabarkan juga hal semacam ini juga senang. Dan saya hari ini rencananya mau melanjutkan perjalanan, saya pengen ke Solo, ke masjidnya itu, masjid hadiah itu untuk Pak Jokowi itu. Semoga saja nanti saya bisa
membuat konten di Masjid Zayed Solo ya. Jadi kalau dari Blitar Solo itu melewati Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo. Kalau dari Ponorogo langsung ke Solo itu bisa lewat Wonogiri, nanti Kutoharjo apa Purwo mana itu ya, pokoknya itu nanti Solo. Nah setelah dari Solo saya pengennya sih ke Madiun, kemudian ke Kediri, balik ke Malang. Nah ini sambil memberikan gambaran bagi yang sakit ambeien nanti sembuh itu bisa normal gitu. Untuk perjalanan jauh berhari-hari juga normal, tidak perlu khawatir. Begitu saudara-saudara, bagi yang masih sembelit, bagi yang masih takut makan ini itu di hari raya, bahkan yang tidak bisa berhari raya, tenang saja, kita bisa berhari raya lewat YouTube, bisa berhari raya lewat medsos, ya kan? Bisa berhari raya lewat media sosial atau langsung nelpon ke saudara-saudara kita bila kita tidak bisa kemana-mana. Oke, saya kira itu dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan bosan-bosan like, comment, and subscribe. Kabarkan video ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda yang mengalami sakit ambeien. Siapa tahu 1, 2, 3 pengalaman saya atau pengalaman yang komen-komen di YouTube ini bisa memberikan perasaan tenang kepada yang sedang sakit ambeien. Jadi sakit ambeien itu tidak hanya kita obati pada lubang anusnya, tapi kita obati juga pada mental dan hati kita, sehingga saling mendukung dan mempercepat kesembuhan. Seperti itu saudara-saudara, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.